Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi kita-kita yang masih Allah berikan kepanjangan umur, ada satu nikmat tersendiri yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yaitu nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang sholatnya masih kosong, jarang banget sholatnya. Di kesempatan sih selama masih ada umur dikasih kesempatan buat sholat. Selama masih ada umur punya kesempatan buat memperbaiki diri. Apalagi di dalam surah Al-Qamar ini kita diingetin bahwa kiamat ini bisa jadi udah deket. Ya, mungkin bukan kiamat kubro, bisa jadi kiamat sugro. Tapi bicara ajal pun juga itu juga datangnya tiba-tiba. Ya, pertanyaannya udah siap belum bekelnya? Udah siap belum kita menghadapi kematian? Nah, kali ini kita akan bahas kajian selanjutnya dari surah Al-Qamar bersama guru kita Al-Habib Nabil Musawa. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum bosan kan Bu? Masih pagi belum bosan. Mudah-mudahan sampai selesai nggak bosan-bosan. Amin. Nggak bosan bukan nggak bosan sama saya, nggak bosan sama ilmunya. Allah. Amin ya Allah. Allah. Baik ibu-ibu kita lanjutkan. Dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada yang saat ini sedang nonton. Saya lanjutkan ayat ke-7 sampai 10 surah Al-Qamar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir. Ini ayat mengerikan ibu-ibu ya. Jadi kita kalau berinteraksi dengan ayat-ayat makiyah itu sampai ke dalam hati gitu ya. Apa kata Allah? Khusy'an absaruhum. Nanti ketika mereka itu keluar dari kubur dipanggil sama malaikat Israfil itu khusy'an absaruhum. Semua kepala mereka tertunduk, mata mereka tertunduk gitu. Dipanggil sama siapa? Tiupan sangkakala yang kedua. Ya. Jadi khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath. Lalu mereka berlompatan, lari ke sana kemari, serabutan keluar dari kubur-kubur mereka. Ya. Lalu kata Allah, ka'annahum jaradum muntashir. Seperti belalang. Belalang itu kalau digebah lompatnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ke atas, macam-macam. Berlompatan, berlarian, ketakutan. Dipanggil oleh malaikat Israfil. Jadi ibu-ibu sekalian, dunia kita sekarang ini adalah dunia yang kedua. Setelah yang namanya alamur rahim atau yaumur rahim, ya dunia di dalam rahim kita, lalu alamud dunia. Ini sekarang yaumud dunia, ya. Setelah ini masih ada dunia-dunia yang lain, yaitu yaumul barzakh atau ayyamul barzakh, alamul barzakh, alam kubur. Ya, kita ketika dalam kubur. Setelah itu ayat ini menceritakan tentang yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan. Dipanggil semua sama Allah dan mereka menunduk kepala mereka, ya. Lalu kata Allah apa? Muhti'ina ila da'. Saking ketakutannya mereka buru-buru.
Kepada siapa? Kepada yang memanggil. Mau dia orang kaya, dia orang pejabat, dia orang ganteng, dia orang cantik, dia orang segala macam. Sama semua. Ya, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap, ya. Muhti'ina iladda, mereka lari semua ketakutan menuju yang memanggil. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Maka berkata orang-orang kafir itu, ini adalah hari yang sulit. Kata-kata yaqulul kafir, ya, kafirun dalam bentuk fi'il mudhari, kata para ulama, bimakna al-istimrar atau lil istimrar. Artinya apa? Dia terus-terus ngucapin itu. Aduh, ini hari yang susah, ini hari yang susah, ini hari yang susah. Ya. Mafhum mukhalafahnya secara fikih, kalau orang yang beriman benar imannya, dia tidak ketakutan. Dia tidak menyatakan bahwa ini adalah hari yang sulit. Bahkan dia mulai merasa enak. Jadi ibu-ibu tadi kita bicara tentang walaupun seluruh dunia memusuhi kita, kalau kita berada dalam kebenaran, Allah pasti tolong. Dan orang yang di dunianya hidup dengan kesulitan, asal dia benar, nanti dia yang nikmat. Giliran dia. Padahal alam dunia ini hanya mungkin 60 tahun, 50 tahun. Gitu ya. Alam akhirat berapa? Jutaan tahun, bahkan tidak terkira lamanya. Gitu ya. Nah lalu, kata Allah di sini, kadzabat qablahum qaumun Nuh. Kalau kamu itu didustakan sekarang wahai Muhammad, dulu mereka juga mendustakan Nabi Nuh. Ya. Fakadzabu abdana. Mereka sudah mendustakan hamba kami. Ini panggilan yang paling indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dinisbatkan sama Allah, abdana. Allah yang ngakui bahwa Nabi Nuh itu adalah hambaku, kata Allah. Hamba kami. Artinya apa? Dijamin masuk surga, gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW itu paling senang kalau sudah dipanggil dengan abdana. Nah, sampai kemudian terakhir dikatakan fada'a rabbuhu anni maghlubun fantasir. Lalu Nabi Nuh berkata, ya Allah saya sudah kalah, tolong saya. Dan ditolong, diselamatkan dari orang-orang yang tidak baik. Nah begitulah akhir kehidupan kita kalau kita istiqomah dalam kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bu, mau jadi golongan yang gimana Bu? Hah? Kita pada pengen masuk surga enggak? Ibu pengen masuk surga? Bener? Bener? Ah enggak lemes ini. Ibu pengen masuk surga? Mau? Mau sekarang apa besok? Habib udah mau aminin loh itu tuh tadi. Kira tanya mau sekarang apa besok, nggak berani jawab. Sekarang mau. Oke, ibu yang mau nanya siapa? Silakan angkat tangannya. Yang mau nanya mana? Silakan. Wah banyak nih. Silakan mana nih? Ya ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, alhamdulillah. Saya Bu Titi Tarwiyah, utusan dari Masjid Raya Cinere. Bib, saya mau bertanya. Saya pernah dizolimi oleh seseorang. Tapi saya tidak mampu untuk membalas zoliman itu. Karena saya juga manusia. Tapi adakah doa agar Allah memberi nama baik dan kebaikan saya itu dinyatakan oleh Allah. Adakah doa tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada doanya nggak Bib? Buat pertama terlindung dari fitnah. Terus supaya kita juga kebaikan kita juga bermanfaat buat orang banyak dan kelihat ya gitu ya. Buat kita juga tenang gitu ya Bu ya. Ya baik silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah yang bertanya dan juga para pemirsa baik yang di masjid ini maupun Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Jadi kalau ditanyakan ada enggak doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau ingin lengkap ada satu kitab namanya Al-Adhkar, ya karangan Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, ulama besar ya, ahli hadis. Dia ngarang satu buku seluruhnya doa-doa Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi dalam kaitan ini ada beberapa doa ya. Jadi doa yang pertama misalnya Nabi Muhammad SAW ketika dizolimi orang,
ketika kemudian dicaci maki orang, disiksa bahkan sama orang, ya. Ada satu doa itu panjang, ya. Kata Nabi SAW, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Panjang. Saya mungkin nggak bisa nyebutin sekarang karena saking panjangnya doa itu. Jadi ketika Rasul SAW di Taif dilempari batu, dalam dakwah itu beliau berdoa dengan doa itu. Ada lagi doa yang lain yang lebih pendek, ya. Nanti yang paling pendek saya ajarin, ya. Yang lebih pendek, kata Rasul SAW, kalau sudah kalian ditimpa musibah yang berat, Nabi Muhammad SAW membaca La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. 3 kalimat. Itu kalau sudah beliau sangat berat, ya, dalam dakwah, dalam musibah, beliau baca itu. Kita ulang, Bib, kita ulang. La ilaha illallah al-azimul halim. Al-hazimul. Al-azimul. Al-azimul. Halim. Halim. Azim itu maha kuasa, halim maha lembut. Ya. Ya. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Rabbul arshil azim. Yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati. Langit, ya. Wa rabbul ardi. Wa rabbul arshil karim. Wa rabbul arshil karim. Ini doa sering dibaca sama Habib Mundir dulu, ya, alaihi rahmatullah, ketika di majelisnya di akhir beliau baca itu untuk orang-orang yang kesusahan, gitu ya. Tapi itu doa Nabi, sahih hadisnya. Nah, yang ketiga nih yang paling pendek. Jadi ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith atau birahmatika astaghith. Nah, itu aja. Ajastukum, saya ijazahkan doanya sama. Masya Allah, amin, amin, ya. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astaghith. Birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astaghith. Birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astaghith. Birahmatika astaghith. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, Bu. Ya hayyu ya qayyum, sama-sama yuk. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Baik ya Allah, jangan kemana-mana, semoga yang tadi disampaikan oleh Habib bermanfaat buat kita, khususnya yang saat ini nih sedang menghadapi lingkungan yang tidak menyenangkan. Ya, menghadapi segala kesulitan, menghadapi permasalahan yang berat, baca tadi ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.